saya ditanya, Bib, wayang itu katanya haram. Iya kata saya. Kalau Anda jadi wayang bagi ayang Anda. Nah, musik itu kata saya ada memang yang haram. Gimana, Beb? 3 musik yang haram. Yang pertama, makanya saya 5 tahun yang lalu itu punya grup musik. Setiap Anda itu pasti punya sesuatu yang bisa Anda wakafkan di jalan Allah dan Rasulnya. Tepuk tangan untuk Habib Jabar dulu. Jadi intinya kita ini tidak boleh jadi orang bodoh. Itu karena nanti ngerepotin, intinya begitu ya. Iya, itu ngerepotin. Dan itu juga saya kira yang kemudian melandasi, kalau tidak salah saya membaca biografi beliau ini, beliau 13 tahun apa 15 tahun Beb, menjadi penulis gitu ya. 16 tahun. 16 tahun jadi penulis beliau ini. Yang kemudian akhirnya karena tahu tadi itu ya. Tadi kenapa kemudian beliau ini mengetahui bahwa Indonesia itu ternyata nomor 2 dari bawah, itu level kemauan membacanya gitu Beb. Literasinya. Baik, saya kira ini akan kemudian menjadi pemantik bagi kita tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai manusia. Yo minimal sampean kulo sampean kabeh iki yo gak pinter-pinter banget, carilah tempat di mana nanti kita ini masuk kelompok-kelompoknya orang sing pinter. Kan lebih gitu ya. Kurang lebih begitu. Baik, Beb, kita akan kembali kepada tema Beb ya. Nanti karena begini juga kita akan untuk biografi beliau ini kita sambil jalan saja karena bocoran nih. Beliau ini juga saya kira ahli filsafat itu kan logika berpikirnya runtut, sistematis gitu. Tetapi kalau urusan musik beliau ini random gitu ya. Jadi beliau ini bocorannya tidak punya selera musik, betul nggak Gus? Jadi beliau ini sukanya satu itu dari Eminem, itu ya. Eminem. Kemudian tapi juga beliau ini juga suka lagunya Eri Susan dangdut. Iya. Gimana itu Bebe? Iya, jadi saya tuh kalau dengerin musik itu yang penting liriknya aja. Yang penting liriknya aja. Makanya saya itu waktu kecil dengerin waktu kuliah saya mulai dengerin Bob Marley. Bob Marley ya. Bob Marley nih lihat. Makanya saya itu ya Bob Marley lah kira-kira. Jadi dengerin Bob Marley, dengerin Eminem, kemudian ya banyak lah. Artinya yang penting liriknya. Iwan Fals juga. Yang penting liriknya. Dan ini saya kadang ditanya kan waktu saya bicara soal playlist musik saya, kemudian gimana Habib kok ngomongin musik? Yeah. Musik itu haram katanya. ini maksud saya Anda itu jangan sok-sokan gitu kepada tradisi. Maksudnya pada tradisi. Kayak Sunan Bonang itu kan mendakwahkan Islam dengan musik. Kiai Haji Agus Sunyoto almarhum itu menyebut 3 ornamen dakwah Islam yang digunakan oleh Wali Songo. Yang pertama itu tembang, artinya musik. Yang kedua itu wayang. Nah ini. Saya ditanya, Bib, wayang itu katanya haram. Iya kata saya. Kalau Anda jadi wayang bagi ayang Anda. Dengarkan itu. Iya. Apalagi pakai nafsu lah. Nah, padahal wayang itu satu konsep yang sangat mendalam kan ya. Wayang itu kan artinya bayang-bayang. Artinya dia paling tidak mendelivery keimanan kepada kita bahwa kita ini bayang-bayangnya Allah gitu. Anda tidak punya kuasa penuh atas diri Anda. Anda ini bayang-bayangnya Allah, sehingga Anda tidak akan mulia kalau tidak nyantolin diri Anda kepada Allah.
Dan Anda harus sadar bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan itu kecuali dari Allah. Ya. Apa yang mau diandalkan dari Anda? Simpel saja. Anda tidak bisa mencium siku Anda sendiri kok. Nah, coba itu, siku yang dicium itu. Anda Gitu ya? siku nih. Jadi apa yang mau diandalkan dari manusia ini? Ada orang kata Syekh Mutawalli Sha'rawi, saya heran kepada orang yang takut rezekinya besok itu dari mana. Karena Anda takut rezeki itu kan nyerempet syirik sudah. Karena iya menghina Allah kan. Kenapa menghina Allah? Karena Anda dulu di dalam perut 9 bulan nggak kemana-mana dapat rezeki. Anda makan loh 9 bulan. Tapi tiba-tiba keluar dari perut sok-sokan rezeki saya apa ya besok gitu. Loh Anda pernah 9 bulan mager di dalam perut ibu Anda makan. Apa? Makanya kata Allah dalam salah satu hadis kursinya, Yabna Adam, ini biasanya saya gak bacakan bahasa Arabnya. Ya. Cuma agar Anda yakin saya Habib. Ini. Kita akan diberikan bukti bahwa beliau adalah Habib beneran gitu. Enggak, karena saya ini kebanyakan bercanda, kebanyakan menyampaikan sesuatu secara logis. Sering kadang orang Habib beneran apa enggak? Kok gak ada jubah-jubahnya gitu. Iya. Yabna Adam la tas'al rizqagat kama lam atlub minka amalagat. Jangan nanya apa rezeki yang akan saya berikan besok. Toh saya juga gak pernah nanya kamu besok masih ibadah apa enggak gitu. Allah tersinggung kalau Anda begitu. Jadi itu wayang. Dan yang ketiga itu pesantren, kata Kiai Gis Sunyoto. Nah, musik itu kata saya ada memang yang haram. Gimana, Beb? 3 musik yang haram. Yang pertama, kalau spelling Anda salah, jadi musyrik. Ada ketambahan R itu haram, musyrik itu haram. Musik tambahan huruf R di tengahnya gitu. Iya. Terus yang kedua musik yang haram itu kalau fals. Iya. Mengganggu Iya. kuping gitu, Beb. Iya. Kalau fals itu karena orang Islam itu tidak boleh mengganggu tetangganya meskipun dia non muslim. Nggak boleh karena tetangga itu punya hak untuk damai. Karena itu menurut saya ya, di surga itu tidak ada space walaupun 1 inci untuk orang yang kenal potnya brong. Habis ini yang tadi motornya masih kenal brong ya, langsung dilepas. Orang dengan kenal pot brong itu saya hakul yakin masuk neraka. Saya hakul yakin masuk neraka. Anda Beb, serius? mohon maaf ini. Ngomong gini apa karena ada Kapolres, Beb? Orang kenal pot brong itu masih. Anda lihat video saya itu ngomongin Tuhan diganggu penalpot brong di YouTube itu. Iya. Makanya kita ini kadang orang yang dianggap kerasukan setan itu orang yang ngomong sendiri. Enggak, orang yang naik motor dengan knalpot brong itu kesetanan gitu. Itu perlu diru'yah. Nah, yang ketiga adalah suara sendok dan garpumu ketika kamu makan sedangkan tetanggamu kelaparan. Itu kata Jalaluddin Rumi, musik yang haram. Jadi kira-kira itulah, musik itu ya tergantung kepada kita lah. Makanya versi seriusnya kan gini, pengharaman musik itu biasanya berbasis kepada yang pertama Al-Quran surat Luqman yang berbicara tentang hal-hal yang sia-sia yang kamu keluarkan dari mulutnya. Dan musik dianggap hal yang sia-sia, makanya diharamkan. Padahal bisa jadi yang mengharamkan itu kata-katanya yang sia-sia. Sebagian yang tidak mengerti itu kan, karena musik itu kadang ceramah saya 10 jam mungkin bisa dikalahkan 1 menit nyanyiannya Cak Nun misalnya. Ya. Orang bisa tergetar itu loh. Apalagi yang nyanyian sama ada goyangannya, Beb. Nah itu yang repot. Nah Pak, kalau sia-sia ya sudah, sia-sia musik diharamkan karena sia-sia,
ya banyak musik yang nggak sia-sia gitu kan. Kemudian yang kedua biasanya berbasis kepada hadis Nabi yang melarang musik karena kaitannya itu dengan kemaksiatan. Tapi kalau nggak terkait kan ya sudah gitu kan. Jadi makanya kemudian ya sudah, musik itu tergantung kemudian bagaimana kita menjadikannya. Saya rasa makanya saya 5 tahun yang lalu itu punya grup musik. Pernah Beb? Iya, punya grup musik. Kalau Anda Alirannya? tahu bahasa alirannya tersesat lah. Jadi iya macam-macam. Kalau Anda tahu bahasa Madura itu namanya molong syafaat. Molong itu artinya memetik. Ya. Syafaat itu artinya syafaat. Itu teman-teman SMA saya, kelas 1 SMA, saya SMA negeri. Ketika saya pulang kampung karena harus menjaga orang tua saya setahun, saya gak ada kegiatan kan di kampung itu. Cuma ya itu, saya ingin melakukan sesuatu untuk kampung saya. Ketemu sama teman-teman di studio musik, dia punya studio musik, dia tatuan dan minuman keras. Ya. Kemudian kata saya, maksudnya minum minuman keras itu minum es batu itu. Enggak, maksudnya dia minum khamar, kemudian kata saya gini, dan bandnya mulai gak laku. Nah, kata Gara-gara saya, mabuk tadi Beb. nah itu kolaborasi kata saya, gimana? Iya. Kolaborasi dengan saya dakwah misalnya 5 menit Anda musik satu nomor atau satu lagu gitu. Ya. Akhirnya ya oke dia, dan akhirnya berkembang tuh 1 tahun. Akhirnya bubar karena saya harus kembali ke Jakarta, bukan karena jelek gitu. Bukan karena nggak laku Beb ya? Bukan karena nggak laku, cuman karena ada yang lebih laku dari itu di Jakarta, makanya saya tinggalin. Tapi serius, artinya dari cerita ini saya ingin mendelivery bahwa gini, setiap Anda itu pasti punya sesuatu yang bisa Anda wakafkan di jalan Allah dan Rasulnya. Setiap Anda pasti punya tuh, entah musik, entah apa, yang penting ada niat untuk mewakafkan. Ya. Kata ayah saya, fungsi manusia itu ya cuma mendedikasikan dirinya kepada Tuhan yang itu diantaranya kepada kemanusiaan. Ya. Nah tinggal itu, dan utamanya ya yang paling berhak atas dedikasi Anda itu adalah kampung halaman Anda. Ya. Karena Anda lahir di sana gitu. Itu yang terpenting. Oke, terima kasih. Kita kembali kepada tema malam hari ini Beb ya. Jadi itu sekilas tadi kenapa beliau kemudian mengambil filsafat dan kemudian sedikit beliau pernah punya band gitu kan. Jadi bisa nyanyi apa salawatan Beb? Enggak, saya tetap bisanya ceramah doang. Padahal tadi sudah mau ngerjain Habib ini.